Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Kebersihan kelas gimana? Sebelum belajar, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Absen. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Mencari ilmu itu adalah kewajiban. Jangan sampai kalian itu menyanyikan waktu untuk belajar. Ya, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Tetap kita semangat dalam belajar. Ada yang ingat pelajaran yang kemarin? Pertemuan kemarin membahas tentang hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan diantaranya adalah menjaga kehormatan, memenuhi kebutuhan biologis, membangun keluarga yang harmonis, dan menyempurnakan agama. Nah, betul sekali. Bangkit. Bapak akan memberikan tugas tes kepada kalian. Coba buka HP kalian semuanya, buka. Bapak telah mengeset 10 pertanyaan. Silakan dijawab dalam waktu 5 menit. Sudah selesai? Waktu menjawab habis. Kembali pada materi hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya. Ketika ada ketentuan, maka ini adalah menjadi penentu seseorang dalam berumah tangga. Untuk itu kita harus mengikuti ketentuan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, kita harus tahu pengertian pernikahan tersebut. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga
melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Jadi perlu kalian ketahui bahwa ketika sudah menjadi suatu pasangan suami istri, maka harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Adapun dalil atau yang menjadi dasar atau perintah menikah itu yaitu firman Allah Quran surat Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu adzim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Di sini bisa digarisbawahi bahwa pasangan itu harus berbeda jenis, tidak boleh sama. Ya, harus wanita menikah dengan laki-laki, tidak boleh laki-laki dengan laki-laki ataupun sebaliknya, tidak boleh. Ini aturan syariat Islam. Ya. Yang kedua di sini supaya apa? Supaya setelah terjadinya akad pernikahan supaya timbul ketentraman. Ya, baik suami maupun istri saling pengertian. Ya. Di sini pentingnya menikah. Tidak ada istilahnya itu melihat wanita yang lain. Ya. Al-Qadul bil basar. Laki-laki bisa memejamkan matanya dari memandang wanita lain. Begitu. Ya. Yang selanjutnya adalah tujuan pernikahan. Tujuan menikah yang baik ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup dalam artian sakinah. Yang kedua untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, warahmah. Yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah, dan yang keempat melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulnya. Yang terakhir untuk memperoleh keturunan yang sah. Ya, ini adalah tujuan pernikahan. Dan jadi menikah itu tujuannya adalah memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah namanya. Tidak seperti orang yang bergaul tanpa pernikahan atau berhubungan bebas, ya, selalu dihantui perasaan bersalah. Ya, jangan sampai kita itu melanggar aturan syariat Islam. Yang selanjutnya hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu asal hukum adalah sunnah. Apa arti sunnah? Hukum sunnah menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Jadi ketika orang itu ada kemampuan, dia bisa mengendalikan nafsunya, lebih baik dia itu menikah. Ya, lebih baik dia itu menikah.
Yang kedua, hukum menikah itu adalah wajib kepada siapa? Untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus kepada perzinahan. Ya. Jadi diberikan dia itu kemampuan lahir dan batin. Contohnya dia itu memiliki pekerjaan, sudah bisa memberikan nafkah baik lahir dan batin. Maka ketika dia itu khawatir berbuat zina, maka dia itu wajib menikah. Ya, tidak boleh menunda-nunda lagi. Ya, tidak boleh saya menanti kalau sudah jadi orang yang kaya raya, tidak usah menunggu kaya raya. Ya, tidak usah. Yang ketiga, mubah. Hukum pernikahan mubah itu untuk seseorang menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi pelaksanaan pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Ya. Jadi hukumnya boleh. Ya. Hukumnya boleh atau mubah. Ya. Untuk siapa? Untuk di sini tidak adanya faktor yang menghalangi kepada orang tersebut. Ya. Bekal sudah ada, pengetahuan sudah cukup, semuanya sudah ada lah. Mapan, baik sandang maupun papan dan sebagainya, itu boleh. Ya, lebih baik itu menikah. Yang keempat, hukum menikah itu makruh. Untuk siapa dimakruhkan menikah? Orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Nah, jadi maksudnya ini hanya cukup bekal untuk diri sendiri. Ya, dia itu punya penghasilan, misalkan bekerja, yaitu jualan, tapi hasilnya itu hanya cukup untuk makan sendiri. Nah, janganlah dia itu memaksakan untuk menikah. Karena apa? Karena hukumnya makruh. Menikah itu sendiri adalah mempertanggungjawabkan diri sendiri dan orang lain, yaitu istri yang wajib dinafkahi. Yang kelima, hukum pernikahan itu haram. Bagi siapa? Bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan, niat buruk lainnya, hukumnya maka ini haram. Ya. Atau misalkan ada niatan untuk balas dendam atau bagaimanalah, ya, atau ingin mempreteli harta bendanya saja, memperoloti hartanya, itu tidak boleh. Ya, punya niatan yang buruk, maka haram hukumnya menikah. Yang selanjutnya, kita itu disuruh memilih pasangan dalam pernikahan. Ya, jadi kalian itu asal jangan kenal saja, ya, di Facebook ataupun di mana, di Instagram atau di mana, tetapi kalian harus mengenal jauh kepribadian orang tersebut. Baik itu sebagai calon suami, baik itu sebagai calon istri. Ya, minimalnya tahu orang tuanya, di mana dia tinggal, kerjaannya apa, harus jelas. Ya, jangan sampai kalian itu tergiur atau oleh penampilan. Ya, tidak sedikit orang terjebak oleh penampilan. Ya. Misalkan ada orang yang berpenampilan itu misalkan bergaya seperti militer, padahal dia itu TNI gabungan. Ya, ada orang yang berpenampilan seperti pejabat, padahal itu hanya gadungan, pinjam, atribut, pakaian dan sebagainya. Jadi kalian berhati-hatilah dalam memilih pasangan.
Ya, jangan sampai kalian itu tertipu. Ya, banyak sekali ya. Karena apa? Yang tertipu karena kecerobohan, akibat daripada kecerobohan. Ya. Yang selanjutnya adalah ketentuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan. Rukun menikah ada 5, yaitu yang pertama adalah calon suami, yang kedua adalah adanya calon istri, yang ketiga rukun pernikahan itu adalah adanya wali nikah, yang keempat adalah 2 orang saksi yang adil, ya. Yang kelima adalah adanya ijab dan kabul. Ini rukun harus terpenuhi semua. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka tidak sah pernikahannya. Contohnya, calon suami sudah ada, calon istrinya sudah ada, 2 saksinya ada ijab kabulnya, tetapi walinya tidak ada, maka tidak sah. Ya, Pak, bagaimana kalau sebatang kara hidupnya, maka bisa mewakilkan ke yang lain atau kepada petugas P3N atau petugas KUA, namanya wali hakim, boleh ya. Jadi rukun dan syarat pernikahan ini keseluruhannya harus terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Ya. Yang selanjutnya adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Ya. Ada 2 macam yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama adalah mu'abad. Artinya apa? Mu'abad ini adalah selama-lamanya, sampai tidak ada batas waktu. Siapakah yang selama-lamanya haram dinikahi atau tidak boleh dinikahi? Yang pertama adalah ibu kandung. Ibu saya masih cantik, saya senang, tidak boleh, haram hukumnya. Ya, selamanya ibu kandung itu tidak boleh. Sampai ke atasnya, ibunya ibu kayak nenek, sana tidak boleh. Ya. Yang kedua, haram dinikahi untuk selamanya adalah anak perempuan kandung, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Selamanya diteruskan ke bawahnya, yaitu ke cucu, tidak boleh. Cucu saya sangat cantik, saya senang ini modelnya, tidak boleh, haram hukumnya. Yang ketiga adalah saudara perempuan sekandung, tidak boleh, ya, tidak boleh dinikahi. Yang keempat, saudara perempuan dari ibu, tidak boleh, bibi, tua, tidak boleh, ya, haram hukumnya. Yang selanjutnya adalah anak perempuan dari saudara laki-laki, tidak boleh, ya, tidak boleh. Bapak misalkan menikahi ponakan bapak itu cantik misalkan, makanya anak kakak bapak, itu tidak boleh, haram hukumnya menikahi ponakan. Ya. Yang selanjutnya yang tujuh adalah anak perempuan dari saudara perempuan, sama, menikahi ponakan dari adik perempuan bapak, tidak boleh, atau dari kakak perempuan bapak, itu hukumnya haram selamanya. Yang selanjutnya adalah rodoh, ya. Rodoah, artinya apa? Sepersusuan. Rodoah ini tidak boleh, ya, sepersusuan. Di antaranya siapa? Ibu yang menyusui, ya. Ibu yang menyusui itu tidak boleh dinikahi, ya. Contohnya misalkan ada penitipan anak,
maka setelah besar anak tersebut tidak boleh menikahi ibunya yang menyusui. Yang selanjutnya adalah saudara perempuan sepersusuan, tidak boleh. Ya. Kalau zaman dulu itu, zaman Nabi Muhammad itu si anak itu dititipkan dan disusukan kepada wanita lain. Ya. Mereka lebih sibuk dengan pekerjaannya dan itu. Ya. Jadi di sini ada dua yang tidak boleh itu secara mengabad. Yang kedua adalah doa sepersusuan. Yang selanjutnya adalah ikatan pernikahan. Ya. Tidak boleh. Ya. Ada 3 berarti. Ikatan pernikahan. Yang pertama itu haram dinikahi sebab ikatan pernikahan. Yang pertama adalah mertua. Mertua itu haram dinikah. Anak engkau dikawin, ibu engkau dikawin, itu ini haram. Ya. Mertua tidak boleh. Ya. Yang kedua adalah anak tiri. Ya. Anak tiri dari perempuan yang dinikahi oleh orang tersebut punya anak misalkan. Ya, tidak boleh itu. Ya. Hukumnya sudah umum. Yang selanjutnya adalah istri dari ayah. Istri dari ayah tidak boleh. Ini. Ya. Terus istri anak-anak laki-laki. Ibu teh sebelah anak-anak ibu teh ini. Dan istri anak laki-laki atau minantu. Ya, minantu. Oke ini. Selama anak tadi tidak boleh. Tidak boleh dinikahi. Yang selanjutnya adalah ghair mu'abbad. Tadi yang mu'abbad itu ada 3. Sekarang ada yang ghair mu'abbad. Haram selama masih ada ikatan pernikahan. Jadi ada haram dinikah sebab mu'abbad, ada haram dinikah selama ghair mu'abbad. Ya. Ghair mu'abbad ini apa maksudnya? Ghair mu'abbad ini adalah haram selama masih ada ikatan pernikahan. Di antaranya adalah saudara kedua perempuan dari istri. Ini, ya. Adil lanjut dikawin, haram kebenaran. Ya. Yang kedua, saudara persusuan istri tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Yang ketiga, bibi dari istri tidak boleh dinikahi. Yang keempat, keponakan perempuan dari istri, dari saudara sang istri juga tidak boleh dinikahi. Yang selanjutnya, pernikahan yang tidak sah. Di antaranya pernikahan yang tidak sah itu atau dilarang itu adalah yang pertama pernikahan sigor, yang kedua pernikahan mut'ah, yang ketiga pernikahan muhalil, yang keempat pernikahan orang yang sedang ihram, yang kelima pernikahan dalam masa iddah, yang keenam pernikahan tanpa wali, yang ketujuh pernikahan dengan wanita musyrik, yang kedelapan menikah dengan mahram. Menikahi mahram hukumnya tidak sah. Ya, awas hati-hati. Sekarang itu banyak terjadi. Karena apa? Karena sulitnya mencari uang. Akhirnya orang itu, wanita itu mau dinikah secara kontrak. Ya, banyak bos-bos yang menawari nikah seperti itu dilarang menurut hukum Islam. Awas hati-hati. Ya. Ataupun misalkan pernikahan muhalil. Ya, kamu nikahi istri itu, nanti saya kasih upah. Ya, biar saya itu gugur atau apa namanya indahnya, tentunya.
yang talak yang tentang 3 kali itu ya. Cuma dengan cara menghalil tidak boleh, ya, tidak boleh. Yang selanjutnya pernikahan orang yang sedang ihram, masih melaksanakan ihram, ya, haji itu memakai pakaian ihram, itu tidak boleh melakukan akad nikah, ya. Misalkan ketika tawaf dia itu melihat orang Pakistan, wah cantik sekali, akhirnya dideketin, diajak nikah, mau, tapi posisi masih dalam keadaan ihram, ya, masih melaksanakan rangkaian haji. Wah, ini tidak boleh. Hukum pernikahannya itu tidak sah, ya, tidak sah. Harus hati-hati, ya. Yang terakhir adalah menikahi mahram, tidak boleh, ya. Walaupun kakak kita itu misalkan tampan atau gimana, tidak boleh, ya, tidak boleh. Yang selanjutnya kalian harus mengetahui tentang kewajiban suami dan kewajiban istri. Kewajiban suami apa saja? Kewajiban suami itu yang pertama memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri sesuai dengan kemampuan, ya. Walaupun itu hanya berupa kontrakan, ya. Misalkan, saya sudah menikah, gimana ini? Masa saya harus misalkan, ya? Saya harus mencari tempat lain, ya. Kontrak atau bagaimana, nyewa atau bagaimana, ataupun menempati tempat lain lah, ya. Ada yang disediakan atau bagaimana. Yang selanjutnya adalah memberikan nafkah istri menurut kemampuan suami. Jadi kewajiban suami itu adalah memberi nafkah kepada istri. Bagaimana Pak dengan zaman sekarang, kok istri yang mencari pekerjaan? Ya, awas ya. Kewajiban menafkahi itu tidak bisa gugur karena istrinya kerja, tidak bisa. Ya, sekurang Sunda mah istri kerja itu sunah-sunah acan. Wajib mah milarian pekerjaan miliaran nafkah suami. Yang selanjutnya adalah berinteraksi dengan istri secara ma'ruf atau dengan secara baik, ya. Jadi istri itu dipergauli oleh suaminya dengan baik, ulah disiksa, tidak boleh istrinya ditinggalkan, adek, ya, tidak boleh, ya. Kalau istri kita sakit, ya diobati. Jangan dibiarkan, ya. Itu kewajiban suami. Yang selanjutnya, yang keempat, menjadi pemimpin keluarga dengan cara memberikan bimbingan, memberikan arahan, mendidik, memelihara seluruh anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Itu kewajiban suami, ya. Ari awewe adatna celembeng adatna, ya. Lalaki mah kudu maklum, ya. Terus lalaki mah kudu bijaksana, ya. Berbeda ulah dipakai nyeri hati, ya. Soalnya mah itu hanya sesaat. Lama kalau ada, ya. Kalau ada yang mau pakai dari, mau nyamuk dari seorang saudara, ya. Mau masakin dari, ya. Kata istri, ya. Ya istri mah paling mentok-mentoknya dalam kaciri, ya. Mentoknya. Yang selanjutnya adalah apa? Membantu istri dalam masa tugas sehari-hari. Ini kewajiban suami. Sekemampunya sesempatnya, ya. Ulang gengsi ngabalkan istri teh. Yang selanjutnya adalah apa? Kewajiban istri. Apa saja kewajiban istri? 1. Patuh dan taat kepada suami sesuai dengan ajaran agama Islam.
Yang pertama, kewajiban istri itu taat atau patuh kepada suami. Adik, terkecuali memerintahkan hal yang dilarang oleh agama, maka tidak boleh. Ya, ditolak, maka ditolak. Misalkan kata suami, kamu pengen duit, pengen, udah ada jual ganja, jual narkoba, jual maka ini ditolak. Ya, karena hal yang dilarang oleh agama. Yang kedua adalah memelihara dan menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri. Awas adik, ini penting, menjaga kehormatan diri adik. Dengan cara apa? Dengan cara berpakaian yang layak, dengan cara bertutur kata yang sopan. Ya, jangan sampai ke suaminya itu berkata-kata kasar. Ya, sehingga si suami itu cekurang nama non siun isi ulang kasih. Jadi untuk menjaga kehormatan itu harus bersikap baik, harus berkomunikasi yang baik dengan suaminya. Jangan sampai suami itu tidak dianggap sama sekali, ya, tapi harus dihargai. Yang selanjutnya adalah mengelola rumah tangga dengan baik-baik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai seorang istri. Ya. Jadi ketika si suami memberikan nafkah, gaji itu harus dikelola dengan baik. Ya. Apalagi kalau misalkan si suaminya itu penghasilannya itu bulanan, harus bisa memanajemen antara pemasukan dan pengeluaran, tidak boleh boros. Ya. Jangan sampai gaji 1 bulan dibawa ke swalayan, akhirnya pulangnya merana, bersedih dan sebagainya. Ya. Perjalanan kita masih panjang, masih jauh, maka harus bisa memanajemen bagaimana keuangan tersebut dikelola. Yang selanjutnya adalah memelihara, merawat dan mendidik anak. Ya. Ini adalah kewajiban istri. Ya, merawat anaknya, ya, dimulai dari menyusui, memandikan, ya, memberikan pakaian dan sebagainya. Ini merupakan kewajiban seorang istri. Ya, jangan sampai si anak diterlantar atau diabaikan atau tidak mau mengurus, ya, boro-boro urusan suami hari misalkan. Jangan sampai begitulah. Ya. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang mahar. Ya. Mahar ini atau mas kawin ini adalah sodak. Artinya apa? Artinya pemberian. Ya. Sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan ataupun yang diberikan oleh laki yang lebih hakil perempuan. Ya. Di sini mahar dijelaskan bahwa hukumnya itu sunnah, tetapi wajib diberikan oleh orang laki-laki dalam sebuah pernikahan. Ya, wajib. Ya. Walaupun misalkan Pak, saya itu kemampuannya hanya bisa memberikan mas kawin atau mahar itu hanya 10 gram ataupun misalnya 5 gram, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang terakhir yang selanjutnya adalah tentang resepsi pernikahan atau walimatul arus. Ya, walimatul arus. Di sini pentingnya kita itu mengetahui bagaimana tata cara dari walimatul arus tersebut. Ya, sebab apa? Sebab ketika kalian itu tidak mengetahui praktek daripada pernikahan, maka kalian tidak akan memiliki bekal. Ya, untuk Bapak untuk praktek pernikahan ini nanti Bapak akan membagi 5 kelompok. Kalau
1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Jadi membagi 5 ke kelompok. Nanti ada praktek nikah setelah Bapak memberikan paparan. Ya. Yang selanjutnya adalah tolak dan nikah. Ya. Tolak ini artinya apa? Tolak ini artinya apa? Tidak yang jelas ataupun pemutusan, ya, hubungan suami kepada istri, ya, dipisah. Saya tolak, saya pisah dengan kamu. Wah, ini bahaya, ya. Walaupun tolak itu dihalalkan, boleh, ya. Tetapi tolak ini dibenci oleh Allah. Dan sebisa mungkin rumah tangga itu apa? Perbaikanlah. Istilahnya nikahnya itu diperbaharui. Jangan sampai terjadi perceraian kalau bisa. Ya, saling apa? Saling memaafkan, saling apa? Saling menutupi kekurangan, saling pengertian di antara suami istri. Jangan sampai saling membukakan aib sehingga terjadilah tolak. Ya. Yang selanjutnya, apabila istri itu sudah ditolak, maka akan dijatuhkan masa iddah. Ya. Awas, ya. Ada iddah itu karena ditinggal suaminya ini apa? Wafat. Ada yang ditinggal suaminya karena perceraian. Ya. Berbeda dari itu. Ya. Antara iddah yang meninggal dunia suaminya dan masih hidup, cerai hidup. Ya. Yang selanjutnya adalah rujuk. Rujuk diperbolehkan dalam Islam. Artinya apa? Rujuk itu adalah kembali. Misalkan si A dengan si B bercerai, gimana ini dia kembali lagi, maka melakukan rujuk. Ya, jangan sampai si suami itu menjatuhkan tolak 3, tidak boleh. Yang selanjutnya syarat dan rukun rujuk. Yang pertama, balik berakal atas kehendak sendiri, bukan seorang yang murtad. Ya. Jadi ada keinginan dari dirinya sendiri untuk apa? Untuk kembali kepada istrinya. Ya. Kami ada rujuk kembali. Ya. Kasihanlah sama anak, kasihanlah sama ini. Akhirnya rujuk. Nah, dalam agama diperbolehkan. Ya. Selanjutnya, pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ya. Di antara isinya adalah pencatatan perkawinan dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan PPN. Kemudian regulasi tersebut dirubah dalam Undang-Undang Nomor 16 2019. Ya. Batasan minimal usia pernikahan baik pria maupun wanita adalah 19 tahun. Awas, ya. Wanita dan pria itu boleh menikah ketika menginjak usia 19 tahun. Pak, kalau dari itu kurang dari itu bagaimana? Itu melanggar aturan. Maka akan diberikan hukuman, baik yang menikahkan maupun orang yang bersangkutan, karena sudah melanggar aturan negara. Yang selanjutnya adalah hikmah pernikahan dalam Islam. Di antaranya hikmah pernikahan dapat melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Yang ketiga, terjadinya hubungan yang diridhoi oleh Allah SWT. Yang selanjutnya adalah mendapatkan generasi terus yang sah. Yang kelima, mendatangkan pahala dan menjauhkan diri dari dosa besar atau berzina. Yang selanjutnya
terjadinya tali silaturahim antara keluarga dan pihak suami dan istri. Yang terakhir, hikmah pernikahan dalam Islam adalah membukakan pintu rezeki dari Allah. Ya, mutadina kegaduh sendok, mutadina kegaduh gelas, gelas. Memilikinya salosin jadi 2 losin. Ya, eta pernikahan. Namun kamu jangan terus boro-boro, ya, boro-boro gaduh sendok, boro-boro gaduh gelas, adalah yang ngambut baik orang tua. Tapi lalu menikah, sedikit-sedikit punya rezeki, biasa dia, biasa itu, biasa ini, biasa akhirat. Jadi menikah itu bisa mendatangkan rezeki. Ya, demikianlah pemaparan dari Bapak. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Nah, lanjut kepada apa? Praktek pernikahan. Silakan untuk membagi 5 kelompok, silakan. Ini posisinya diatur. Silakan. Pointing my connection. Bluetooth connected. Saksi, barang saksi. Ini.
lagi. Ibit. Bagas. Kursi satu lagi. Kursi satu lagi. Ini bagas. Saksi satu. Saksi. Tolong kalian itu apa namanya perhatikan tentang praktek pernikahan ini. Jangan sampai kalian itu tidak memperhatikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kalian di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illa Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berikut nikmat. Maaf, ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman, Islam, serta ihsan. Salawat serta salam mari kita tunjukkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah sampai terang-terang sampai sekarang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aiko. Saya berdirinya di sini. Saya akan menjadi Master of Ceremony atau pembawa acara dari awal acara hingga ujung acara. Izinkan saya membacakan susunan acara untuk kali ini. 1. Pembukaan. 2. Ayat suci Al-Quran. 3. Tawasul. 4. Ijab kabul. 5. Doa penutup. Mungkin pertama-tama mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Dimulai. Doa selesai. Kedua adalah ayat suci Al-Quran. Para petugas dipersilakan. Waalaikumsalam. ومن
Acara selanjutnya adalah tawasul kepada petugas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi tawasalna bijahi Muhammadin wa bihi mayyudi ana madal zaman. Alaika salatullahi summa salamullah, salatu wa tasliman ilal akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita berada di puncak acara, yaitu adalah ijab kabul kepada petugas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikutin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya nikahkan putri saya, Koko Komariah, dengan diberikan mas kawin berupa 10 gram emas dibayar tunai. Saya nikahkan dan kawinkan kepada engkau putri saya, Koko Komariah, dengan diberikan mas kawin berupa 10 gram emas dibayar tunai. Saya nikahkan dan kawinkan putri saya, Koko Komariah, dengan diberikan mas kawin berupa 10 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Bapak Komariah putri Bapak Agus. Saya terima nikahnya dan kawinnya Bapak Komariah dan dari putri Bapak Agus untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sekali lagi, saksi sekali lagi. Ya, silakan. Saya terima. Kamu tunai. Saya terima. Saya nikahkan dan kawinkan putri saya, Koko Komariah, dengan diberikan mas. Saya nikahkan dan kawinkan putri saya, Koko Komariah, kepada engkau dengan diberikan mas kawin berupa 10 gram emas
dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Koko Maria dari putri Bapak Agus untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Mohon kerjanya untuk dibereskan. Alhamdulillah, masyukurillah, wabihamdillah. Pada siang hari ini kalian semua telah menyaksikan praktek pernikahan. Nah, setidaknya kalian itu ada gambaran nanti di kehidupan masa depan atau kehidupan nyata setelah kalian melihat praktek pernikahan tersebut. Ya, di antaranya yang perlu kalian ingat ada beberapa poin sesuai dengan rukun nikah. Yang pertama adanya calon mempelai perempuan, yang kedua adanya calon mempelai laki-laki, dan adanya wali, adanya 2 orang saksi, adanya ijab dan qabul. Ya, ini hal yang terpenting. Ketika salah satu dari rukun tersebut itu tidak ada, maka pernikahannya tidak sah. Nah, sekali lagi
Bapak tidak mau kalian itu mempertulkan hawa nafsu sehingga kalian istilahnya menunda-nunda pernikahan setelah kalian sudah makan, sudah ekonominya mampu, cukup dan sebagainya. Kalian mampu secara lahir dan batin, dan tidak boleh untuk ditunda-tunda. Ya. Banyak hal yang perlu kalian ketahui. Ya. Pak, bagaimana misalkan hukumnya itu memberikan melaksanakan khitbah, hukumnya itu sunnah. Ya. Melaksanakan khitbah itu atau melamar itu hukumnya sunnah. Kalaupun tidak dilaksanakan, boleh langsung ijab kabul, tidak apa-apa. Ya, langsung akad nikah. Kalaupun dilaksanakan, khitbah itu dibatasi. Ya, ini sebagai apa? Sebagai ta'aruf saja. Apa yang batasnya? Ketika kalian itu melamar, itu hanya diberikan istilahnya diperbolehkan kalian melihat hanya wajah calon istri, hanya boleh melihat wajah calon istri dan kedua tapak tangan saja. Ya, tidak boleh di luar dari itu. Ya, jadi harus apa? Harus boleh memandang wajah calon istri kita ketika melamar dan melihat kedua telapak tangan. Tidak boleh di luar dari itu. Ya, tidak boleh. Ya, Pak, kalau anaknya misalkan itu memakai cadar, jadi buka dulu cadarnya, biar tahu. Ya, barangkali palsu. Ya, disangkanya wanita, si hotel waria. Akhirnya ya, pas pulang lagi. Jadi sekali lagi diperbolehkan. Ya. Terus bagaimana Pak dengan acara walimatul arsy itu? Bolehkah secara meriah? Silakan, sesuai dengan kemampuan. Ya, tetapi dengan niat tasyakur. Niatnya itu syukuran kepada Allah. Ya, jangan sampai kalian itu acaranya tasyakur, tetapi bentuknya adalah kufur. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya pernikahan, tetapi di dalamnya itu menghambur-hamburkan uang. Ya, uang bukan siang dan malam, kabur-kaburan dan sebagainya, sehingga di tempat tersebut timbul kemaksiatan yang dahului menurut agama. Ya, jadi ketentuan pernikahan ini jangan sampai kalian melanggar. Ya, kenapa? Karena ketika ketentuan ini dilanggar, ini akan menentukan nasib kalian. Ya, Pak, ya orang tua kita setuju, cuma Pak, cuma kalau dari baik tidak boleh. Ya, harus seizin wali, seperti pernyataan tadi. Ya, pernyataan calon mempelai perempuan. Ya, tadi lupa ya, Bapak untuk atur, gimana dapatnya meminta izin orang tua? Yuk.
merupakan bentuk pernyataan izin kepada wali, ya, izin untuk menikah dan meminta doa restu, ya. Jadi jangan sampai kalian itu tidak seizin walinya, ya. Pak, orang tua bapak saya sedang meninggal, siapa dan apa? Laki-laki boleh jadi wali nikah atau adik laki-laki. Kalau tidak ada, tua, ya, saudara laki-laki dari bapak boleh, atau maman, saudara laki-laki dari bapak, itu boleh menjadi wali nikah. Ketika tidak ada, maka kita mewakilkan ke tugas kantor urusan agama, ya, atau di P3N, ya boleh. Ya. Sekali lagi, Bapak berharap dengan adanya praktek pernikahan ini kalian bisa lebih memahami tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya. Bapak berharap kalian selalu berhati-hati dalam hidup, jangan sampai kalian itu istilahnya melanggar aturan agama, ya, aturan syariat tidak boleh dilanggar. Insyaallah ketika aturan itu kita pahami, kita laksanakan, maka hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum Bapak beri kesimpulan, ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Enggak. Bapak akan bertanya kepada kalian, ya, kita bertanya, bagaimanakah hukumnya mahar? Hukumnya mahar? Hukum sunnah, ya. Tetapi ini wajib dilaksanakan asal hukum sunnah menurut sebagian ulama, tetapi wajib untuk dilaksanakan. Dan mahar ini sesuai kemampuan, tidak boleh dipaksakan. Dan jangan sampai kemampuan tidak ada, tetapi pernikahannya pengen uang, pengen mewah, sehingga apa? Sehingga menyusahkan calon mempelai pria. Ya. Mas kawinnya ingin sini, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh memberatkan. Ya. Kalian jangan sampai kalian itu memberatkan pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Begitupun calon mempelai laki-laki, ya. Jangan sampai kalian itu Jangan sampai kalian itu istilahnya memberatkan kepada keluarga besar calon mempelai perempuan. Ya, disesuaikanlah. Ya, kalau misalkan ada istilahnya itu uang belanja itu bagaimana Pak? Itu uang belanja itu disesuaikan saja, ya, dengan kemampuan dari pihak calon mempelai laki-laki. Jangan memaksa atau menekan, tidak boleh. Ya, ukurannya apa? Ukurannya itu pernikahan itu menyembelih 1 ekor kambing. Ukurannya, kalau diuangkan termasuk bumbu, upah yang masak, ya, itu ya sekitar minimalnya uang belanja itu kalau sekali itu 10 juta lah, ya, untuk uang belanjanya. Soalnya apa? Ketika
melaksanakan pernikahan suka keluarga suka ikut serta, bahkan tetangga, bahkan saudara yang jauh, ya, sehingga banyak mengeluarkan pengeluaran dari pihak perempuan, ya. Jadi jangan sampai menambah beban keluarga perempuan, ya. Nah, jadi gimana ya? Ya disesuaikan saja lah, ya. Disesuaikan saja. Misalkan saya membawa rombongan 5 mobil atau misalkan 10 mobil, ya. Nanti diperhitungkan harus disediakan berapa piring ini dan itu, ya. Jadi kita berhasil. Jangan sampai kalian itu pihak calon mempelai atau keluarga mempelai laki-laki itu memberatkan kepada pihak calon mempelai perempuan. Ya. Sekali lagi pada pertemuan hari ini banyak hikmah yang bisa kita ambil. Ya. Mudah-mudahan setelah kalian terus mengkaji pemahaman tentang materi ini, ketentuan pernikahan ini, kalian lebih matang, lebih berpikir untuk saya nanti setelah saya itu sudah memiliki pekerjaan, sudah memiliki penghasilan, supaya saya ini bisa mempertanggungjawabkan jawab diri saya dan mempertanggungjawabkan istri saya. Ya, bisa memberikan nafkah yang termasuk untuk keluarga itu, ya. Jadi jangan sampai keluarga disia-siakan atau diterlantarkan. Ya. Sekali lagi Bapak memberikan kalian bekal dalam memilih pasangan ini. Kalian dengan cara apa Pak? Dengan cara ini beristikharah boleh, ya, untuk menentukan pasangan hidup. Kalian beristikharah, ya. Ya Allah, saya meminta pilihan yang terbaik. Ya Allah, saya meminta pilihan yang terbaik. Ya. Insya Allah ketika kalian itu beristikharah, hasil dari bermunajat kepada Allah, maka akan diberikan sesuatu yang terbaik, ya. Jadi jangan sampai kalian itu ya ikhtiar boleh, ya. Dengan cara apa Pak? Dengan cara ikhtiarnya itu dengan cara misalkan bertanya-tanya kepada tetangga calon istri kita atau suami kita itu, ya. Jadi kepribadiannya bagaimana, baik-baik tidak, keluarganya baik-baik tidak atau bagaimana, ya. Jadi jangan sampai kalian itu ceroboh, ya. Apalagi ini adalah pasangan hidup, istilahnya sehidup semati sampai istilahnya di ujung hayat, ya. Jadi agama memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk beristikharah, ya, beristikharah dalam menentukan pilihan berjodoh, ya. Ya Allah, ya, saya minta kepadamu pilihan jodoh yang terbaik. Jadi kalian tidak serampangan, ya, tidak asal kenal di Facebook, tidak asal kenal di Instagram dan lain sebagainya, ya. Tapi kalian lebih dari sekedar dekat, ya. Harus tahu betul-betul tahu di mana tahu jelasnya keluarga calon istri atau calon suami. Jangan sampai kalian itu tertipu, ya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya dengan aku dalam pertemuan ini. Apakah kalian sudah memahami betul? Sudah. Kenapa
harus ada wali atau saksi, ya, karena ini akan menjadi alat, ya, saksi itu akan menjadi alat, ya, menguatkan ketika si anak bertanya, ya, ketika bapak ibu itu menikah, siapa yang jadi saksinya? Yang menjadi saksinya itu misalnya uangmu, yang menjadi saksinya itu adalah kakekmu. Nah, ya, ini penting sekali saksi. Ya, saksi yang disahkan yaitu saksi laki-laki, 2 orang laki-laki. Kalau perempuan tidak bisa dijadikan saksi. Ya, saksi sebagai saksi itu adalah laki-laki. Ya. Saksi ini yaitu bertanggung jawab ketika mensahkan dan mentidakkannya suatu pernikahan atau pernikahan. Kalau kata saksi sah, sah. Ya. Sebetulnya agama itu tidak sulit. Ketika saya nikahkan engkau dengan putri saya dan diberikan mas kawin tersebut dibayar tunai, saya terima. Sudah cukup sebetulnya, ya, saya terima. Ya. Nah, tetapi agama memberikan tuntunan supaya ada kejelasan. Ya, apa yang terima? Saya terima nikah kawinnya bulan untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya, jadi harus ada penjelasan. Untuk siapa kamu yang untuk diri saya? Ya. Nah, jadi jangan sampai kalian melupakan. Ya. Itu adalah yang menjadi dasar. Ya. Sahnya suatu pernikahan itu dibutuhkan di dalam ijab kabul. Ya. Para saksi harus betul-betul orang yang adil, orang yang beriman, orang yang mengerti betul Pak itu. Nah, Pak, kalau santri biasanya itu suka diwakilkan oleh kiainya bagaimana? Tidak apa-apa. Ya, seorang santri misalkan kata wali nikahnya, Pak, saya mewakilkan nikah istri saya kepada kiai anu, boleh, tidak apa-apa. Tujuannya apa? Tujuannya tabarukan. Tidak apa-apa. Ya, silakan. Ya. Ya. Sebab apa? Pengalaman tersebut dialami oleh bapak. Ya. Bapak itu ketika akan nikah oleh siapa? Oleh guru ngajinya istri bapak. Ya. Ketika ijab kabul itu oleh Kiai Haji Mas Duki. Karena apa? Kiai Mas Duki ini adalah yang mengajarkan istri bapak. Ya. Walaupun di situ ada kakaknya, kakaknya itu mewakilkan menikahkan adiknya kepada Kiai Mas Duki. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk tabarukan atau berkah. Mudah-mudahan pernikahannya itu penuh dengan keberkahan gitu. Ya. Jadi sekali lagi Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua, ya, yang mana dalam hal ini Bapak hanya bisa memberikan paparan sebisa Bapak. Ya. Mohon kalian mencari informasi baik itu di medsos dan sebagainya tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Silakan kalian cari. Ya. Sebegitu pentingnya kita itu memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan. Jangan sampai kita itu melanggar aturan pernikahan. Ya. Sebab apa? Sebab ketika kita melanggar aturan, maka kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan mungkin rumah tangganya tidak bahagia atau bagaimana, ya bisa ya. Jadi dalam hal ini Bapak mohon kepada kalian semua itu tetap berhati-hati dalam menentukan pilihan ya, atau dalam menentukan pasangan hidup ya. Selalu berpsikolog ya. Kita kira-kiranya keluarga yang mendukung tidak ya. Kalau pulang itu bagaimana kita ada kebahagiaan ya. Harus keluarga yang memberikan restu ya. Jangan sampai ketika kita berumah tangga atau bagaimana ya. Tetap kita itu selalu meminta restu ya. Itu yang dilakukan. Sekali lagi ada hikmah tersendiri dalam pernikahan ini yang bisa kalian ambil, yaitu yang pertama hikmah pernikahan dalam Islam yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Yang ketiga terjalinnya hubungan yang diridhai oleh Allah antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat mendapatkan generasi penerus yang sah. Ya, kenapa dikatakan demikian? Karena ada generasi yang tidak sah. Siapakah generasi yang tidak sah itu? Generasi yang dilahirkan yaitu di luar nikah, ya, itu generasi yang tidak sah. Ya. Jangan sampai kalian itu berbuat zina, istilahnya, hindari perbuatan zina. Ya banyak hal, dengan cara kita itu ya jaga jarak. Ya. Jangan sampai kalian itu terlalu dekat. Sebab apa? Sebab ketika ada kesempatan, ya, setan itu selalu menggoda, ya, sehingga manusia itu terjerumus ke jurang kenistaan. Ya. Tujuannya apa? Karena setan ini menginginkan banyak teman, ya, jangan sampai dia itu tidak memiliki teman, ya, sehingga setan ini berusaha menjerumuskan manusia. Jangan sampai. Yang selanjutnya adalah mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar dengan menikah, insya Allah semuanya itu istilahnya dijaga, dapatkan juga. Yang selanjutnya terjalinnya tali silaturahmi antara keluarga dan pihak suami dan istri. Ya, ini ya. Biasanya Biasanya pemaparan ini ketika serah terima. Pak, bagaimana serah terima itu? Serah terima itu adalah adat yang baik. Boleh dilaksanakan atau boleh, tidak apa-apa. Serah terima, ya, serah terima, ya. Abdi masyarakat kurang sundama dimulai ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Tangga atau dididik, ya. Ada yang kita calon mulai laki-laki teh, ya. Calon keluarga mempelai zina, abdi nanti serah terima, ya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan sampai kalian itu jangan sampai kalian itu istilahnya buat apa itu ada istiadat, tidak usahlah. Kalau memang baik ada istiadat itu ya boleh dilakukan, ya, apa-apa. Ini dalam rangka ta'aruf, ya, dalam rangka ta'aruf, ya. Demikianlah hal-hal yang
perlu kalian ketahui ya, dalam hal ini kali lagi kalian harus paham betul saya nanti sebagai calon suami kewajiban saya harus apa saja yang dilakukan ini, maka kalian harus melaksanakannya. Dan jangan sampai kalian itu menelantarkan istri. Ya, kewajiban suami misalkan memberikan tempat tinggal yang layak. Ya, di sini kewajiban sebagai seorang suami. Yang kedua, memberikan nafkah istri menurut kemampuannya. Jadi jangan sampai kalian itu atau yang istri itu terlalu berlebihan. Ya, jangan sampai berlebihan. Ya, meminta menuntut ini dan itu. Pak, saya ini pengen yang sementara kemampuan suami segitunya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Terus apa? Berinteraksi dengan istri secara ma'ruf. Ya, bergaul dengan masyarakat, mempergaul istri dengan cara yang baik. Ya, jangan sampai istri itu disakiti, apalagi sampai ditabok. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Jangan sampai istri itu dibuka airnya. Ya, tidak boleh. Ya. Kekurangan apapun yang ada pada diri istri harus ditutupi. Begitupun sebaliknya. Kekurangan yang ada pada diri suami harus bisa ditutupi. Jangan menebarkannya. Ya, insya Allah kalau rumah tangga seperti itu, insya Allah akan hamil. Ya, saling pengertian. Ya, saling memahami, saling menjalankan tugas masing-masing. Kewajiban ada sebagai suami istri dan suami. Ya, jadi sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Mudah-mudahan kuliah ini bisa memberikan hikmah kepada semuanya, bisa memberikan teladan. Ya, paling tidak bakal di kemudian hari. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak, baik secara lisan ataupun tulisan ataupun dalam penyampaian. Walaupun misalkan ada tadi masih ada kesalahan, mohon diperlukan maaf. Sekali lagi tetap kita itu bekerja sama kompak sampai ada wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.